Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat ya. Anak-anak, berjumpa lagi kita pada hari ini, Kamis, tanggal berapa? Ya, hari ini tanggal 19 November 2020. Kita masih belajar di sini ya, dalam proses pembelajaran jarak jauh. Anak-anak tetap di rumah, Pak Guru di sini mengajar kalian. Anak-anak, kita sudah berada di kelas sekarang, di kelas 5 ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Kita fokus dengan muatan IPA, bahasa Indonesia dan seni budaya ya. Anak-anak, bagaimana? Masih ingatkah kalian tentang pembahasan kita sebelumnya ya, tentang gangguan organ pencernaan pada manusia dan juga tentang iklan. Anak-anak sudah siap untuk belajar untuk hari ini? Baik, ya anak-anak, seperti yang Pak Guru bahas ya minggu yang lalu, kita mempelajari tentang gangguan pencernaan. Nah, kali ini coba kalian lihat. Pernahkah kalian mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi feses yang encer? Nah, jika kalian pernah mengalami kondisi seperti ini, bahwa berarti kalian mengalami gangguan pencernaan yang disebut dengan diare. Nah, lihat pada gambar. Ada seorang anak yang sedang pergi ke dokter. Dia mengatakan bahwa dia sudah 5 kali buang air besar. Dan si dokter berkata bahwa anak itu sedang terkena diare dan kondisinya akan membaik setelah diberi obat. Sebenarnya diare itu apa sih anak-anak? Ya, diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, diare ini terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Coba lihat kalian di sini. Ketika di usus besar, makanan itu seharusnya diserap airnya. Seseorang yang menderita diare itu penyerapan airnya terlalu sedikit, sehingga feses yang keluar menjadi encer. Nah, kenapa bisa diare? Diare itu dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, ataupun parasit. Jadi hati-hati ya kalau makan ya. Nah, diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan menyebabkan kematian. Jadi tidak boleh menganggap remeh diare ya. Jika kalian sudah diare, harus segera berobat ya. Nah, apa saja sih penyebab dari diare? Nah, perhatikan sebaik-baik. Yang pertama adalah penyebabnya adalah infeksi virus. Nah, di sini penyebab diare pada anak itu adalah rotavirus. Nah, ya, anak yang paling sering terjadi pada anak-anak itu karena infeksi rotavirus. Penyebab diare yang kedua adalah infeksi bakteri dan parasit. Biasanya bakteri dan parasit ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Kemudian ada intoleransi makanan. Ini terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengkonsumsi gula pada susu, sehingga diare setelah mengkonsumsi produk susu. Kemudian ada alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Dan ada juga disebabkan oleh penyakit usus. Jadi menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Bisa juga karena gangguan usus fungsional atau stres. Nah, stres juga loh bisa mengakibatkan diare. Nah, ini adalah penyebab-penyebab dari diare. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara pengobatan diare itu? Yang pertama, jika belum parah, bisa diobati dengan cairan oralit atau cairan gula dan garam. Jika sudah parah, harus berobat ke dokter. Minum obat sesuai dengan resep dokter, jangan sembarangan. Bagaimana pencegahan diare? Yang pertama,
mencuci tangan dengan sabun sebelum makan supaya bersih. Kemudian menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Kemudian minum air yang sudah dimasak. Jadi airnya harus matang ya. Dan ini tidak jajan sembarangan ya. Nah, jadi inilah cara-cara pencegahan dari diare. Nah, kalian sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Untuk mengenalkan produknya, mereka mempromosikannya melalui apa? Iya, betul, melalui iklan, ya. Nah, iklan itu juga bisa disampaikan lewat media elektronik seperti pada gambar ini, televisi. Ya, tidak hanya melalui media cetak, bisa juga dari media elektronik seperti TV, ya. Bagaimana ciri-ciri iklan media elektronik? Nah, yang pertama itu disampaikan secara elektronik. Ya, bentuknya audio seperti iklan di radio atau suara saja. Nah, jadi di radio itu bentuknya audio atau suara. Nah, kemudian bentuk video dan audio atau audio visual, contohnya di televisi, ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu disampaikan dalam waktu yang singkat, ya. Ciri-ciri yang ketiga menggunakan bahasa formal dan bahasa non formal. Jadi iklan media elektronik itu dia bisa menggunakan bahasa resmi atau bisa menggunakan bahasa sehari-hari juga. Kemudian yang keempat, kalimat pada iklan itu singkat, padat, dan persuasif. Persuasif itu maksudnya kalimatnya mengajak. Ayo, mari. Nah, seperti itu ya. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat, nah, supaya iklannya itu lebih menarik. Dan juga terdapat musik pengiring juga, sehingga lebih menarik lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik, ya anak-anak. Nah, coba lihat kalian di televisi di gambar ini. Nah, ada iklan tari piring di televisi, ya. Kalau tari piring itu propertinya apa ya anak-anak? Ya betul, tentu saja piring ya. Masih ingatkah kalian tentang properti tari? Ya, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimiliki. Hampir setiap tarian itu memiliki properti loh. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Ya, berikut ini adalah contoh properti tarian tradisional di Indonesia. Nah, yang pertama ini tari apa ya? Ya, tari gantar. Asalnya dari Kalimantan Timur. Propertinya seperti yang kalian lihat itu adalah tongkat ya. Kemudian, nah ini tari apa ya? Iya betul, tari reog ya, asalnya dari Ponorogo, makanya disebut dengan reog Ponorogo. Propertinya adalah topeng reog. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, itu adalah topeng reog. Kemudian yang ketiga itu tari kuda lumping. Asalnya dari mana? Dari Jogja. Propertinya adalah jaranan. Itu yang dipakai itu ya, kuda-kudaan itu yang disebut dengan jaranan ya. Nah, itu jaranan teji. Nah, itu ya. Nah, oke, kemudian tari baksa kembang ya, asalnya dari Banjar. Propertinya nah, lihat kalian di samping-samping itu ada rangkaian bunga ya. Ya, banyak rangkaian bunga di depannya juga ada. Kemudian tari selanjutnya itu adalah tari jaipong. Asalnya dari Karawang. Propertinya itu ya tuh selendang ya, panjang banget selendangnya. Kemudian ada tari serampang 12. Asalnya dari Sumatera Utara. Properti yang digunakan adalah sapu tangan. Wow. Kemudian ada tari merak. Tari merak itu asalnya dari Jawa Barat. Propertinya adalah mahkota yang dipakai seperti merak ya.
Nah, kemudian ada tari topeng juga. Nah, tari topeng itu asalnya dari Cirebon. Ada juga dari Bali ya, tari topeng Bali. Propertinya ya tentu saja topeng. Ya. Baik anak-anak, sekian ya penjelasan dari Pak Guru tentang ya tentang ya kita sudah membahas tentang itu diare ya, cara pencegahan diare. Nah, sebenarnya kita juga membahas tentang ya cara-cara mencegah penyakit atau gangguan organ pencernaan pada manusia. Nah, kemudian yang kedua, kita juga membahas tentang iklan ya. Bagaimana iklan elektronik itu seperti apa ya. Kemudian ciri-ciri iklan elektronik itu seperti apa ya. Ya. Media elektronik itu seperti apa? Tadi ada radio, ada televisi contohnya ya. Kalau radio itu hanya melalui audio saja, suara. Sedangkan kalau televisi itu ada audio, ada video atau audio visual ya. Nah, kemudian yang ketiga kita membahas tentang SBDP, tentang properti dari tari. Banyak dari tari-tarian dari daerah ya, contohnya beberapa daerah ya. Jadi ada tari topeng, ada tari kuda lumping tadi, ada tari reog ya, kemudian tari jaipong dan lain sebagainya. Baik anak-anak, hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Kemudian selalu cuci tangan dan jaga jarak jika kalian lagi di luar. Anak-anak, sampai di sini dulu. Ya, kita berjumpa lagi pada materi pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dadah.